Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, mahasiswa semester 4 yang mulia Allah, Tabib Alipuro, adik-adik mahasiswa semester 4 yang saya banggakan dengan Allah yang sudah hadir di dalam top ini. Kami ingin menyampaikan kegiatan pada pertemuan yang keempat. Itu bahas materi kaitannya dengan masalah konsep dan praktek demokrasi serta pendidikan demokrasi di Indonesia. Dan juga akan kita bahas modul 5 tentang masalah modul 5 hubungannya dengan masalah penegakan hukum atau praktek demokrasi di Indonesia yang nanti kita akan diskusikan. Jadi bagaimana hukum atau hubungan konsep nilai moral dan norma tuntutan dan perilaku warga negara Indonesia. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang keempat ini. Adik sekalian, perlu perhatikan bahwa di dalam modul dijelaskan, tidak adik-adik baca, hak asasi manusia, hak dasar yang hak kota tadi dijelaskan. Ada 3 asasi manusia yang paling fundamental adalah hak pokok, yaitu hak hidup. Jadi hak hidup di undang-undang jelaskan hak setiap manusia untuk hidup. Kemudian hak berkebebasan atau liberty. Kalau hak hidup atau life, kemudian hak liberty, kemudian hak memiliki property. Nah, kita mulai property. Nah, ini sebagai warga negara hendaknya mengerti apa hak, apa kewajibannya. Sedangkan ketiga yang terkait dengan hak yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari, adapun macam hak asasi manusia tidak tuangan dalam beberapa atau digolongkan berikut. Pertama, hak pribadi. Kemudian hak politik. Hak pribadi yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi sama manusia. Ya. Hak beragama, hak menentukan jalan hidup, dan hak berbicara ini adalah hak pribadi yang harus dihormati. Kemudian yang berikutnya adalah hak asasi politik. Nah, yaitu satu yang menghubungkan kehidupan politik. Contohnya hak mengeluarkan pendapat, ikut serta dalam pemilu, dan berorganisasi. Ini hak politik yang kita punya. Kemudian yang berikutnya hak asasi ekonomi, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya dalam memiliki barang, menjual barang, ya. Ini termasuk hak ekonomi. Mendirikan suatu perusahaan atau berdagang dan lain sebagainya. Kemudian hak sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kebudayaan. Yang berhubungan dengan kebudayaan, mengembangkan budaya, seni, budaya dan lain. Kemudian hak kebersamaan dalam kedudukan yang sama. Hak berdasarkan berkaitan dengan hukum. Hak berkaitan dengan pemerintahan. Kita bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Berhak membela negara, berhak mendapat kedudukan yang sama di hukum dan pemerintahan. Kemudian hak untuk melakukan sama tata atau hak untuk melakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya penyelidikan di dalam pemenahan dan penyitaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian dijelaskan bahwa dalam beberapa di Undang-Undang 45 banyak sekali hal yang adik-adik harus pahami. Silakan nanti dibaca. Kemudian berikutnya asasi manusia yang tentang Undang-Undang 45 itu arena 1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa yang harus
penjajahan di atas harus dihapuskan, ya, harus dihapuskan, tidak sekadar diwajibkan kemanusiaan. Karena kepada sekalian, hendaknya mari sama-sama pelajari apa yang ada di dalam modul pasal 27, pasal 28, pasal 27, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ya. Kemudian pasal 8A, 8B, 8C, kemudian pasal sampai D. Kemudian E, ya, cukup banyak ini, silakan adik pelajari sampai EF, G, ini luar biasa. Jadi banyak sekali kaitannya dengan pasal. Nah, itu adik sekalian yang kami sampaikan sebagai pengantar. Silakan adik-adik untuk mempelajari kaitannya dengan masalah konsep pelaksanaan demokrasi serta hubungan konsep nilai moral dan norma hukum yang berlaku di negara kita. Kita harus taat hukum, taat pemerintahan. Mudah-mudahan materi yang modul 4 dan modul 5 ini bisa jadi bahan kita dalam rangka sebagai warga yang baik, bagaimana menegakkan hukum, menegakkan demokrasi di negara kita yang kita cintai. Selamat bertugas, selamat berkuliah, selamat bekerja, mudah sukses selalu. Terima kasih, kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.